Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putrianti dengan NIM 23401038. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah yang diampu oleh Ibu Sri. Di sini saya akan mengambil tema mengenai etika bisnis Islam dalam perspektif syariah dan pengimplementasian etika bisnis Islam di UMKM. Jadi singkatnya, etika bisnis Islam adalah sebuah nilai dan prinsip moral yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang mengatur sebuah aktivitas manusia untuk menjalankan aktivitas bisnis. Dalam perspektif syariah, bisnis tidak hanya untuk melakukan atau mencari keuntungan semata, tapi melainkan sebuah ibadah yang bertujuan untuk melakukan kesejahteraan dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, untuk pembahasannya lebih rinci, mari kita bahas tentang etika bisnis Islam dalam perspektif syariah dan pengimplementasinya pada slide berikutnya. Baik, seperti yang ada pada video tadi, di sini saya mengambil tema etika bisnis Islam dalam perspektif syariah dan pengimplementasian etika bisnis Islam di UMKM. Kalian tahu nggak sih apa itu etika, apa itu bisnis, dan apa itu UMKM? Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita bahas materi-materi ini dari set selanjutnya. Yang pertama ada etika. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu ethos yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral. Juga berasal dari bahasa yang sama yaitu mores yang berarti kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu akhlak, bentuk jamak dari mufradnya yaitu khuluq, artinya budi pekerti. Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan kegiatan. Yang selanjutnya adalah bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah bisnis dalam Al-Quran yaitu al-tijarah dan dalam bahasa Arab yaitu tijaroha yang bermakna berdagang atau berniaga. Lalu ada etika bisnis Islam. Dalam buku Etika Bisnis karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Ja'far menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Al-Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun. Jadi, dalam etika bisnis Islam dalam perspektif syariah, etika bisnis Islam merupakan sebuah nilai dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam perspektif syariah, bisnis bukan sekedar aktivitas mencari keuntungan semata, namun melainkan juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sih UMKM itu? UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu perdagangan yang dikelola oleh orang atau perorangan yang berbentuk pada usaha yang kegiatan usahanya pada lingkup kecil atau juga mikro untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Kegiatan ini juga membantu menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia pada tahun 1998. Lalu ada prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama ada kesatuan tauhid, yakni prinsip ini menekankan bahwa kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan atau keesaan Tuhan.
Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya, seperti ekonomi, akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas dan kegiatannya dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas berekonomi, sehingga dapat melakukan aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuannya. Yang kedua ada kejujuran atau al-asidqi, yakni dengan prinsip ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berperilaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Yang ketiga ada amanah. Anjuran Islam untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain adalah kewajiban bagi setiap pelaku bisnis. Lalu keadilan atau al-adlu dan keseimbangan. Anjuran Islam untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah SAW diutus Allah untuk membangun keadilan. Islam mengharuskan untuk berbuat adil dalam segala aktivitas bisnis, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Yang kelima, ada kehendak bebas. Kebebasan adalah hal penting dalam etika bisnis Islam, tapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu dan merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam memperbolehkan umatnya untuk berinovasi dalam bermuamalah, terkhusus dalam aktivitas bisnis, tetapi Islam melarang umatnya dalam melakukan hal yang haram oleh syariatnya. Lalu ada tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab sangat berlaku. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dalam beragam untuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendakinya berhasil atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan oleh pembisnis tersebut, baik pertanggungjawaban ketika pembisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli, dan melakukan perjanjian. Kemudian ada ihsan. Ihsan artinya melakukan perbuatan terpuji yang memberi manfaat bagi orang lain tanpa ada kewajiban yang mengharuskan perbuatan tersebut, dan dengan kata lain beribadah dan berbuat kebaikan seakan-akan melihat Allah. Jika tidak sanggup, maka yakinlah Allah itu melihat. Selanjutnya, dalil Islam tentang etika bisnis Islam dalam tinjauan Al-Quran. Di sini saya mengambil surat dari Al-Baqarah ayat 188, yakni janganlah kamu makan harta di antara kamu dan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Lalu ada dalil tentang etika bisnis Islam dalam tinjauan Al-Quran. Adapun salah satu dalil hadis tentang etika bisnis Islam adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Di sini dalil tentang etika bisnis dalam tinjauan hadis itu sangat banyak sekali, dan mungkin ada tentang dalil-dalil hadis yang ditujukan untuk satu prinsip ke prinsip yang lain, tapi di sini saya mengambil prinsip kejujuran untuk saya dalilkan ke al-hadis. Selanjutnya ada contoh penerapan etika bisnis dalam UMKM. Yakni saya mengambil dari Yayasan Darul Jannah. Yayasan ini adalah yayasan sosial pendidikan yang mana di dalamnya terdapat lembaga panti asuhan yang dihuni oleh anak yatim. Yayasan Darul Jannah ini memiliki beberapa bisnis UMKM yang dijalankan sendiri. Bisnis tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada Darun Najah Mart,
yang kedua ada Sahabat Bakery, dan yang ketiga atau terakhir ada kedai mie Besti. Di sini saya akan mengambil UMKM pertama dari Darun Najah Mart, yaitu Darun Najah Mart. Ini adalah toko retail yang menyediakan bahan-bahan pokok serta kebutuhan harian untuk masyarakat. Darun Najah Mart ini dapat dikatakan sebagai awal mula adanya bisnis UMKM di lingkup Yayasan Darun Najah. Awal mula mengapa Yayasan Sosial Pendidikan ini berani dan mau untuk mendirikan bisnis sendiri adalah karena terdesak akan kebutuhan. Diawali adanya kebutuhan mendesak yayasan untuk anak-anak yatim yang perlu untuk dipenuhi. Maka menjadikan pemimpin yayasan harus berbuat sesuatu untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dibangunlah Darun Najah Mart sebagai cikal bakal berdirinya bisnis UMKM yang ada. Adapun implementasi prinsip etika bisnis Islam yang digunakan pada UMKM Darun Najah Mart ialah yang pertama, ada prinsip tauhid atau ketuhanan. Pada setiap kegiatan operasional dari UMKM Yayasan Darun Najah ini selalu mengadakan waktu sholat untuk seluruh pegawai serta staf karyawannya. Tak lupa juga mereka senantiasa selalu mengutamakan hal-hal yang menyangkut ketuhanan dan beribadah. Lalu yang kedua, ada prinsip kejujuran. Pada kegiatan operasional dan manajemen bisnis UMKM Yayasan Darun Jannah, mereka senantiasa menerapkan konsep kejujuran pada aktivitas kegiatan bisnisnya, seperti pada kualitas produk yang diberikan akan setara dengan nilai harga yang dipatok. Lalu yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip ini diterapkan pada adanya prinsip keadilan dalam proses produksinya dan disempurnakan dengan adil dalam penjualan. Maksudnya, proses-proses yang dilakukan dalam produksi dilakukan secara adil, seperti halnya keadilan dalam membagi tugas produksi setiap karyawan sesuai tugas pokok fungsinya. Kemudian ada prinsip kehendak bebas. UMKM Yayasan Darun Najah juga menerapkan prinsip kehendak bebas, yakni mereka bebas untuk memberikan inovasi serta kebaruan pada produk yang dipasarkan. Lalu yang terakhir ada prinsip tanggung jawab. UMKM Yayasan Darun Najah juga tidak lupa menerapkan prinsip tanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan banyak hal, seperti pada aspek produksi, hasil sampah yang dihasilkan tidak dibuang langsung keseluruhan. Ada pemisahan yang dilakukan. Sampah yang bisa dijual di tempat rongsokan disendirikan untuk nantinya dijual. Sampah sisanya yang tidak bisa dijual akan dibuang ke tempat pembuangan sampah supaya tidak ada pencemaran lingkungan yang dihasilkan. Berikut referensi yang saya buat. Jadi teman-teman, di sini saya akan mengakhiri video pada hari ini karena saya sudah terlalu lama menjelaskan ini. Saya pamit undur diri. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, perbuatan, perkataan, dan semua materi yang saya tunjukkan, atau jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.